Terima kasih Anda masih bersama kami di program Ruang Bicara Publik, dan saya juga masih bersama dengan narasumber saya, ada Bapak Pak Makmur selaku Kadis Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kendari. Pak Makmur, kita lanjut lagi di segmen terakhir. Sebelum kita tutup sampai diskusi segmen, kita masih ada waktu untuk berdiskusi. Pak Makmur, sebelum saya masuk, ini kan sudah mulai tatap muka gitu ya. Tentunya kan banyak reaksi, bahkan kemarin kan sempat informasinya apakah benar atau tidak, kan ada orang tua menolak, ada yang mengiyakan segala macam. Tetapi inilah menjadi tantangan dari pihak Diknas sendiri. Tapi sebelum masuk ke situ, kami juga mendapatkan informasi Pak Kadis, ini kan ternyata ada lagi sesuatu yang dibuat. Dan saya akan bertanya ke Pak Kadis sendiri. Ini sudah mulai dibentuk lagi program bagaimana melakukan secara terintegrasi. Kita tahu sendiri misalnya gini, kalau fondasi awal sudah kita buat salah, saya tidak bilang salah seterusnya, tapi ini akan menjadi rumit nantinya ke depannya. Nah, katanya ada sistem baru dibuat untuk tingkat di PAUD kita ini, nah, yang sistem HI itu. Apalagi nih yang dilakukan, Pak? Sebenarnya ini sesuatu yang kita lakukan adalah berdasarkan pengalaman kita, bahwa pendidikan anak usia dini ini perlu dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan dengan melibatkan banyak pihak. Nah, makanya ada Perwali nomor 63 tahun 2020 yaitu tentang pengembangan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif. Holistik ini adalah bagaimana kita mengembangkan layanan akses pendidikan kepada peserta didik kita usia dini ini secara menyeluruh, yang menyangkut aspek jasmanianya, menyangkut aspek rohanianya, psikomotornya kita siapkan, baik juga kesehatannya berupa gizinya kita siapkan memang. Karena memang itu tadi yang saya katakan dari awal, bahwa pendidikan kita ini harus dimulai dengan pendidikan anak usia dini sebagai fondasi dari seluruh pendidikan, jenjang pendidikan yang ada. Nah, makanya Pak Wali sangat menyambut itu, dan maka terbitlah Perwali nomor 63 tahun 2020 tentang pengembangan PAUD HI ini. Nah, holistik tadi itu menyeluruh, seluruh aspek yang perlu mendapat sentuhan para expert, para ahli kita terkait pendidikan, maka harus dilakukan itu. Nah, integratif, yang dimaksud dengan integratif ini adalah bagaimana semua stakeholder yang berperan di situ, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dinas pendidikan itu sendiri dan orang tua harus berduduk bersama-sama untuk bagaimana memikirkan pendidikan anak usia dini betul-betul mencapai tujuannya. Jadi anak-anak persiapannya kita itu bukan asal-asalan. Orang tua pun dilibatkan. Orang tua harus terlibat. Bahkan dunia usaha pun harus terlibat. Karena memang ini anak usia dini ini a golden age. Harus disiapkan, harus ditata. Kalau ingin kita mencapai nanti generasi yang betul-betul generasi emas, harus memang. Dan memang pintunya di sini. Pintunya di situ. Saya kaget lagi, Pak. Dan sekarang bisa saja adik bisa lihat ke aula sana. Mereka sementara lagi pelatihan pengembangan bintek itu ya. Baik Pak Kadis, saya mudah-mudahan dengan waktu yang tersisa tidak dapat lagi penjelasan yang cukup kalau kita bilang bukan hal yang unik lah, tapi memang sangat jenius sekali maksudnya yang tadi dilakukan. Kami juga mendapat data, Pak, informasi, dan ini butuh klarifikasi dari Pak Kadis sendiri. Katanya sudah banget melakukan MOU dengan Microsoft ya? Iya benar. Ini kenapa bisa ada pemikiran harus membangun kerjasama seperti itu? Bulan Agustus yang lalu kami sudah menandatangani piagam kerjasama MOU dengan PT Microsoft Indonesia secara daring. Sebenarnya diundang kami ke Jakarta, tapi pada saat itu tiba-tiba angka COVID dan ada PPKM, tidak bisa kami berangkat, jadi dilakukan secara daring. Yang mana nanti Microsoft ini mengizinkan kepada kami, khususnya Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Kota Kendari, untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang mereka punya dalam rangka membantu bagaimana pembelajaran secara daring di Kota Kendari berjalan dengan baik, sehingga nantinya tidak ada kendala-kendala yang berarti dalam kita melaksanakan pembelajaran. Dan alhamdulillah pihak Microsoft Indonesia itu sangat-sangat antusias dengan kita, apalagi mungkin Kota Kendari yang pertama barangkali di Sulawesi Tenggara yang melakukan MOU dengan itu. Dan alhamdulillah
kami juga sudah laporkan ke Bapak Wali Kota dan alhamdulillah sudah direspon dengan baik. Beliau sarankan tetap lanjutkan. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi tonggak pertama kita dalam bergerak bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan Kota Kendari, bagaimana kita menyiapkan generasi kita itu menjadi betul-betul nanti generasi Kota Kendari yang betul-betul generasi emas, yang sudah dipersiapkan, sudah matang betul ketika mereka siap untuk mengambil estafet di Kota Kendari seperti ini. Sampai ke sana Pak ya gagasannya. Artinya ya kita ini berbuat, memikirkan kemudian berbuat, bagaimana kita menyiapkan. Sebenarnya kita harus bergerak. Makanya saya datang di sini ketika saya katakan, ayo teman-teman kita bergerak. Karena apapun yang kita lakukan, meskipun itu langkah kecil, meskipun itu barangkali hanya setitik, tetapi jika kita selalu bergerak, selalu memikirkan ke depan, tentunya kita akan tiba pada satu tujuan yang betul-betul yang penting dilandasi niat yang baik, pastilah insya Allah kita akan tiba di satu. Kalau saya melihat ini Pak Gadis sebenarnya sudah bukan lagi kerja-kerja, maksudnya secara teknis memang kerja tupoksi dari dinas yang Bapak, tapi saya sini sudah ada kerja-kerja ibadah yang dilakukan, karena saya melihat ini adalah pembentukan karakter kita untuk anak-anak kita, dan kemudian ada gagasan-gagasan yang dibentuk dan kita berharap dengan apa yang sudah dicetuskan yang dilakukan dari Diknas sendiri dan membentuk karakter anak-anak kita menjadi generasi emas, dan kemudian kita akan melihat nanti perubahan besar akan terjadi khususnya Kota Kendari setelah semua didorong dan terlaksana. Baik Pak Kadis, saya pertanyaan yang tadi sempat tertunda, ini kan sudah masuk proses belajar tatap muka. Nah, lagi-lagi ada tantangan baru yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari sendiri. Apa tidak maksudnya dengan dibentuk ini kemudian sudah persiapannya jauh hari ketika nanti dilaksanakan belajar tatap muka, kita sudah siap sebelum ditetapkan proses itu? Atau mungkin disiapkan ini setelah? Sudah kami siapkan sejak Januari 2021 sudah kita siapkan. Sudah siap memang? Sudah siap memang. Sekolah-sekolah kita sudah dorong bagaimana mereka mempersiapkan sarana prasarana protokol kesehatan di sekolah, sudah saya siapkan skenario pembelajarannya seperti apa, kemudian ketika pengaturan siswa dalam kelas seperti apa sudah siapkan. Tapi hanya karena memang ada instruksi seperti dari pemerintah, tentunya kita sebagai warga yang baik harus patuh dengan itu. Dan ketika kemarin tanggal 6 September sudah ada izin dan bisa kita lakukan, maka 1 minggu ini kami lakukan evaluasi. Alhamdulillah tadi malam juga kami sudah laporkan ke Pak Wali, dan hari ini juga kami lakukan evaluasi. Itu masih berjalan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan. Dan itu menjadi catatan kita bahwa persiapan itu memang diperlukan mutlak sebelum kita lakukan kegiatan. Dan alhamdulillah karena persiapannya bagus, jangka waktunya lama, dilakukan evaluasi, simulasi, akhirnya berjalan dengan baik. Dan ternyata lagi-lagi saya dapat lagi penjelasan yang saya tidak duga. Ternyata persiapan ini dilakukan Januari meskipun ditetapkan belajarnya sekarang. Nah Pak Kadis, karena waktu juga yang membatasi kita, tapi sebelum saya tutup diskusi kita, saya mungkin ambil sedikit closing statement dari kita melalui program ini. Apa yang menjadi harapan terbesarnya Pak Kadis, dan kemudian dari semua yang Pak Kadis telah menjelaskan, saya lakukan ini seperti ini, dan impian saya seperti ini, dan saya berharap ini, dan untuk masyarakat Kota Kendari khususnya di bidang pendidikan. Saya persilakan Pak Kadis. Kita lakukan seperti ini karena memang persiapan pondasi suatu kemajuan adalah bagaimana pendidikan itu dilaksanakan dengan baik. Karena memang pelaksanaan pendidikan yang baik pastinya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Oleh karena itu, kami dari awal sudah menggagas beberapa program-program yang betul-betul menyentuh program atau menyentuh keberadaan masyarakat itu sendiri di bidang pendidikan. Dan ini sangat-sangat berkaitan dengan visi misi pemerintah Kota Kendari, yaitu bagaimana menciptakan Kota Kendari yang layak huni berbasis ekologi, teknologi, dan informasi. Dan itu memang kami sudah siapkan seperti itu. Dan program-program jangka panjang kami sudah seperti itu kami lakukan. Sehingga nantinya generasi emas Kota Kendari itu betul-betul akan menjadi manusia-manusia yang dibutuhkan oleh zaman. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kadis.
tentunya apa yang kita jelaskan hari ini bisa menjadi sumber informasi bagi masyarakat Kota Kendari dan bisa menjadi inspirasi baru dan bisa melihat bahwa yang telah dilakukan dari Diknas Kota Kendari sudah ini dilakukan dan memang betul-betul untuk kepentingan dan kualitas peningkatan kualitas pendidikan kita. Baik Pak Makmur, tentunya kita akan mengundang lagi dengan sesi yang lain, dengan waktu yang berbeda, dengan tempat yang berbeda pula. Tentunya kami berterima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Baik pemirsa DTN.com, itulah tadi penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari, Pak Makmur, dan tentunya penjelasan dari Pak Kadis sendiri ini bisa menjadi nilai informasi yang baik bagi kita, dan tentunya ini yang menjadi harapan bagi kita semua bahwa kualitas pendidikan di Kota Kendari kita inginkan bahwa lebih bermutu lagi ke depannya. Saya Muhammad Haikal, mewakili Purun bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.